pikiran. Baik, shalom bagi kita semua. Shalom Bapak. Yang pertama sekali kita patut mengapresiasi untuk tim ya, telah dianugerahi hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan draft ini dengan luar biasa. Beta bukan ahli pendidikan Bab Dani, jadi beta akan omong yang ada di beta pun kepala, tentu mencakup 3 materi atau draft. Draft yang luar biasa ini menurut beta perlu mendapat dukungan yang penuh, dan dukungan penuh itu harus dimulai dari kebijakan lingkup sinode. Karena itu tadi yang Bapak Edi sempat singgung tentang draft untuk perampingan badan-badan di lingkup sinodal, di majelis sinode itu, dalam ruang Zoom ini kebetulan ada beberapa teman KMK. Nah, karena itu melalui kesempatan ini mohon izin untuk beta sampaikan ajakan supaya kita lebih cermat untuk melihat kebijakan-kebijakan lingkup sinode yang bisa kemudian menjadi penyebab draft yang luar biasa ini mubasir. Nah, itu berarti draft-draft yang kemarin sempat dibahas di Manulai 2 itu perlu dicermati dengan baik terkait dengan perampingan-perampingan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ketiga materi yang luar biasa ini beta membuat 3 pikiran menurut beta punya pikiran ini. Yang pertama itu kurikulum yang sangat luar biasa itu akan menjadi suatu hal yang mudah kita laksanakan di lembaga-lembaga pendidikan itu apabila kita secara bersama memperkuat bukan saja yayasan tapi sekolah-sekolah. Hal ini menjadi penting karena dalam kenyataan kita pun sekolah-sekolah Gemit itu kan tidak semua pengajar itu warga Gemit dan bahkan bukan Kristen. Lalu pimpinan-pimpinan sekolah pun ada yang bukan warga Gemit. Nah, nilai-nilai Kristiani berciri khas Gemit yang hendak diterapkan itu kemudian dibenturkan dengan faktor itu, pendidik-pendidik. Nah, tentu hal ini kita maklumi untuk sementara waktu karena memang kita belum memiliki dana yang cukup. Nah, hal yang ketiga, supaya semua itu juga bisa terlaksana, maka kemandirian dana dalam membiayai pendidikan Gemit itu menjadi hal yang penting. Nah, bagaimana kita mencapai kemandirian dana itu yang mungkin perlu didiskusikan di lain kesempatan. Beta coba belajar dari misalnya sekolah-sekolah swasta lainnya yang ternyata punya sumber dana lain. Gitu. Jadi ada satu unit tertentu yang bergerak untuk bagaimana dana. Jadi tidak lagi berharap pada majelis sinode, persembahan 2% atau tadi beberapa tempat yang disebutkan di situ jemaah dan lain-lain, tapi ada usaha-usaha produktif yang bisa mendukung penyelenggaraan pendidikan ini melalui dana yang tersedia. Nah, Bapak Edi dalam 2 materi itu beta memahami baik mulai dari roadmap-nya sampai pada materi sekolah unggulan ini, beta memahami konsep yang luar biasa ini mungkin dalam waktu yang dekat itu perlu kita terapkan terlebih dahulu pada sekolah-sekolah yang dalam materi tadi itu dikategorikan A, supaya ini sudah bisa dilaksanakan 2024 2027. Nah, untuk diterapkan di semua sekolah dalam kategori A dan C, beta
agak sedikit sisi untuk itu bisa dilaksanakan. Tapi kita perlu untuk memilih sekolah-sekolah tertentu, misalnya tadi Bapak Edi juga disebutkan di roadmap itu secara cepat melakukan pengamatan untuk beberapa sekolah, baik khusus untuk di Soa yang ada di Agape dan Toyus Neno. Nah, kita menjadikan sekolah-sekolah itu untuk melakukan kurikulum pendidikan dan roadmap yang dirancang sampai 2027 ini. Yang terakhir dari beta Bapak Dani, Iya Bapak, iya. pendidikan gemit, beta kira draft ini waktu yang sangat sempit untuk kita diskusikan. Nah, karena itu mungkin ada ruang khusus Bapak Dani, ruang khusus entah semacam grup kah, apakah yang setiap waktu kita bisa berkesempatan untuk bertukar pikiran atau saling memberi informasi tentang perkembangan sekolah-sekolah di masing-masing teritori atau klasis. Beta kira ini mohon maaf kurang lebihnya ini beta komentar dari awam pendidikan Bapak Dani. Jadi, Iya. ya, Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini dukungan ya. dari seorang KMK, ya. Kira pikiran seperti itu ada pada sejumlah KMK kiranya nanti mendukung kita semua. Yang kedua Bapak Pendeta Sodi, Bapak Pendeta Sodi ya, itu beliau juga sementara ini bergumul dengan satu sekolah di PTS. Ya, Bapak Pendeta silahkan kami beri kesempatan. Baik, Bapak Dani, Shalom. Shalom Bapak Pendeta. Saya ada beberapa catatan. Ini jangan taruh pendeta sekolah karena dia sedang bermasalah. Memang tahu betenal ini jadi. Itu pertama. Yang kedua, sekolah kita taruh pendeta sudah, tapi leader di situ, kepala sekolah. Karena beta di Laupin bisa bikin apa-apa Dani. Iya, Ketika betul. bangun komunikasi beta butuh negara ini, saudara ini, dong butuh tanda tangan cap. Nah, beta bisa tanda tangan cap toh. Kita sulit untuk bangun komunikasi. Saat ini saya lakukan ya. Kebetulan teman-teman pejabat pendidikan khusus SD di TTS itu teman-teman sebangku, sekelas, jadi masih bisa dengar saya sebagai teman saja. Tapi kapasitas saya yang terbatas itu agak sedikit sulit untuk ini. Nanti dia bikin surat ini ketika saya sampai kepala sekolah ya mohon maaf kami di kampung ini ubi kayu semua ini. Jadi agak sedikit sulit betamu ini. Terus untuk sementara ini di Molo konsentrasi di Laop itu konsentrasi bagaimana saya cari duit saja sampai untuk bisa biayai beberapa tenaga honor sedikit mungkin 1 bulan bahkan perpuluhan atau ada pendapatan lain di mana ya saya bagi-bagi ke guru honor. Ini guru honor ada 2, pegawai negeri sipil 2, guru honor 3, pegawai negeri sipil 2, 1 sudah pensiun. Jadi di sekolah itu kami hanya berempat dengan 6 kelas belajar. Ya, ini agak sedikit sulit memang. Yang berikut Bapak Dani. Iya Bapak, iya. Tempung saya tidak tahu ini mungkin nanti Bapak Edi ada pikiran seperti apa atau Bapak Dani mereka punya pikiran seperti apa, tapi komunikasi kita dengan ini apa ini Bapak? Ini pemerintah ini seperti apa? Karena rata-rata ketempung anak-anak yang tamat sarjana itu sudah mau mengajar di sekolah-sekolah gini karena waktu mau tes P3K atau mau tes pegawai negeri sipil rekomendasi sekolah gimit sonde diakui. Berapa lama pun dia ada di situ tidak diakui. Kalaupun dia di situ, dia bangun komunikasi dapat rekomendasi dari sekolah negeri. Jadi
Sebenarnya kita sama-sama ajar ini anak-anak negeri dong, tapi ada perlakuan diskriminatif di situ. Iya. Ini kapan hari ada satu sekolah gemit di Molo Utara itu, kebetulan ada saudara yang kepala sekolah di situ, dia malah diskusi dengan saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya kalau Pak Pendeta punya channel, bagaimana caranya kita menegrikan ini sekolah gemit? Coba bayangkan pikiran itu, karena dia juga sudah sangat-sangat sulit. Ini semua guru angkat kaki dari situ karena tidak ada jaminan. Anggaplah dong, lihat sekolah itu bukan masa depan mereka. Sekolah negeri, sekolah impres, sekolah negara. Nah, coba mungkin ini dipikirkan seperti apa ya ini, belum tahu. Tapi semua orang yang mau masuk ke sekolah gemit itu, yang sudah ada angkat kaki, yang mau datang was-was juga ini, oh, ini bottom pistu, jaminannya sulit, akses ke sana juga sulit, akses ke ini juga sulit. Itu beberapa ini. Kalau perlu Bapak Dani, Baik. ini satu terakhir ini Bapak Dani, untuk yayasan. Ini saya mohon maaf benar-benar ini. Kalau perlu juga dipikirkan bagaimana ketua yayasannya adalah pendeta. Ini ada fenomena di mana yayasan ini karena keterbatasan mungkin juga sumber daya, ini rata-rata para pensiun ada di situ. Dan ini pensiun dong, ini sebenarnya separuh, ini saya berdasarkan pengalaman ini, ada yang masuk ke situ hanya untuk kepentingan politik sah. Karena yayasan ada komunikasi dengan sekolah-sekolah, ketemu orang-orang, itu hanya untuk kepentingan itu sah. Tidak ada daya upaya lain lagi. Pokoknya masuk ke situ hanya untuk kepentingan yang lain. Tidak ada perhatian sama sekali di itu. Baik. Jadi baik, kita taruh orang-orang yang memang. Terima kasih, Bapak Dani, mohon maaf. Teman-teman semua, saya kasih kesempatan satu lagi. Kebetulan Bapak Ayub dari UKW akan menyampaikan pikiran untuk sesi pertama ini. Nanti kalau masih ada kita buka lagi sesi yang kedua. Bapak Dr. Ayub, saya beri kesempatan untuk sesi yang pertama ini ya. Hai Bapak. Baik, shalom semua. Shalom Bapak. Saya di jalan, posisi di jalan, jadi tadi agak putus-putus, tidak ikuti materi 1 dan 2, tapi ikuti di Bapak Edi. Lalu sekarang ada di diskusi ini. Bapak Ibu semua, yang pertama mungkin kita mesti mengkonstruk pikiran mulai dari jemaat sampai dengan pejabat di tingkat sinodal untuk punya pemahaman dan gerak yang sama. Walaupun proporsinya itu akan beda-beda, tapi dalam ritme gerak yang sama. Tadi saya coba, tadi pembicara terakhir setelah dia baru saya itu, Bapak siapa saya tidak ingat, tadi dari Laos. Bapak Pendeta Sodi Nabunome, Bapak, iya. Baik, jadi intinya adalah kita semua mesti dalam semangat yang sama. Saya coba melihat bahwa pergumulan waktu sending untuk pengembangan Injil yang dibangun pertama itu kalau kita lihat data dari setiap gereja-gereja yang ada, biasanya sekolah duluan 1-2 tahun baru gereja. Saya lihat coba ini misalnya case di Bijeli 1916 itu sekolah, 1917 itu baru sesawi. Dan ada beberapa data yang saya lihat. Nah, itu artinya pergumulan bahwa pendidikan harus betul-betul dimiliki, baru Injil yang tadi datang itu bisa apply dan seterusnya untuk survive. Dan dia sustainable. Ini mesti kita ada gerakan yang sama. Lalu yang kedua, tadi ada singgung tentang pegawai negeri dan sekarang pemerintah ambil alih setelah impres negeri dan impres mulai berkembang dan kita tinggalkan begini lama. Itu juga kita mesti mengkonstruk pikiran kita. Bagaimana kita bukan mau rebut kembali, tapi kita harus eksis. Jadi anak-anak kita itu mesti sekolah-sekolah kita itu menjadi menarik. Nah, menarik ini tadi dari aspek kurikulum yang disampaikan, saya coba ikuti dari Bapak Edi Kande tadi.
mari kita pasang itu, jangan kita pasang untuk terakhir itu menjadi saintis semua. Kita membayangkan bahwa suatu saat mereka akan saintis semua. Tapi mereka mungkin bisa menjadi budayawan, seniman, lalu ahli nuklir atau politik, dan seterusnya. Bagaimana dia bisa menguasai lingkungan. Jadi tadi ada 3 aspek itu, Pancasila dan seterusnya, lalu mencintai lingkungan. Lalu kita mesti memetakan posisi kita sekarang. Posisi kita tadi ada yang disampaikan itu peta menurut standar yang negara buat. Jadi grade A, grade B, dan grade C. Tetapi saat ini coba kita petakan, kita punya kondisi real, sekolah-sekolah kita itu menurut kita. Nah, menurut kita ini mulai dari aspek sumber daya alam pendukung, sumber daya sosial masyarakat yang ada, kemudian baru masuk kepada sumber jejaring dengan pemerintah. Ini saya mau angkat ini karena saya juga lagi konsen untuk satu sekolah SDG Mitbi Jeli yang siswanya 57 orang, dengan guru tadi ada Bapak Pendeta Manafe ya kalau salah. Nah, itu lagi bergumul, itu saya lagi ikut memikirkan bantu dia. Kita itu semua anak-anak di sekitar sekolah itu sekolah SD Impres yang jaraknya sekitar 2 km, 2 sampai 3 km. Anak-anak di situ hanya kebetulan anak-anak yang betul-betul dari dulu punya nenek kasih tanah dan bikin sekolah itu ada. Sehingga kualitasnya pas. Nah, kami coba yang dari arah wacana ini berpikir untuk kita mulai tahun ajaran ini ke depan, kita untuk mahasiswa PPL itu kita arahkan untuk sekolah-sekolah di kampung. Kita coba lihat itu untuk kebutuhan membantu. Nanti coba kurikulumnya ini, kurikulum yang kita sekarang setelah dibuat standar, kemudian di internalisasi, lalu dibuat berulang-ulang sampai kita menjiwai dengan keadaan ritme yang kita miliki di lokasi. Karena kalau kita mengembangkan sekarang ini, bantuan luar itu atau perhatian luar itu datang mendukung kita di dalam. Bukan kita selalu mengharapkan. Kalau kita selalu mengharapkan, kita akan lumpuh, dan ketika ada masalah seperti kemarin COVID yang mengenai semua, kita mati total. Tapi baiklah kita yang berdaya, kemudian yang luar itu datang hanya bantu untuk survive atau bantu untuk percepat pengembangan. Begitu. Nah, tadi yang saya mau dorong untuk misalkan tadi ada dalam kurikulum menata aktivitas itu by riset. Jadi misalkan segala sesuatu itu kita melatih anak-anak mulai dari kecil itu melakukan sesuatu itu lalu dihubungkan dengan ada risetnya. Nah, konsumsi kita itu tidak pada tingkat yang nanti terakhir itu dia akan menjadi ahli yang seperti apa, tapi setiap aktivitas yang nanti dia buat itu berdasarkan semacam ada perbandingan. Kemarin ini, lalu sekarang dia begini, dan ke depan harus seperti apa. Itu mesti runutnya. Nah, yang tadi saya mau ngomong untuk kita mulai dari kelompok terdekat itu, misalkan saya punya anak itu ada sekolah di situ, atau saya tinggal dekat itu sekolah. Sebenarnya posisi sekarang kalau saya melihat bahwa sekolah ini wadah untuk dia melakukan ini, proses belajar itu sebenarnya langsung pada oknum. Karena ini saya mau lihat untuk juga menjadi bagian yang barangkali kita harus dorong itu adalah kalau sekolah itu mau maju, kita semua sekarang ambil keputusan anak-anak kita tidak boleh ke sekolah di luar, tapi harus sekolah di situ. Ini sampai ini kalau saya yang orang tua di situ, misalkan saya PP3 atau sebutan apa komite di situ, tapi anak saya tidak sekolah di situ. Jadi mesti ambil keputusan sudah siapa saja yang tadi, apakah majelis jamaat atau jamaat sekitar situ yang menjadi tokoh masyarakat atau tokoh jamaat, ambil keputusan bahwa saya punya anak sekolah ini, sehingga itu menjadi diperhatikan. Kalau dia sendiri anak ke sekolah negeri, lalu dia ini hanya untuk memenuhi syarat status sosial untuk bagi juga punya perhatian walaupun itu besar, saya kira ini agak kita tidak akan maju. Kita hanya selalu mengharapkan bantuan luar dan itu sumber masalah karena ketika bantuan masuk dan kita tidak kelola dengan tepat,
itu kita saling baku curigai dan itu menjadi beban. Iya. Tapi baiklah kita yang ada di situ, yang memulai, lalu yang lain itu datang untuk mengembangkan. Iya. Memang beberapa sekolah termasuk MPK yang Majelis Pendidikan Kristen itu mau membantu kita untuk percepatan. Tetapi substansi awal adalah masing-masing di daerah, terutama di sekolah itu sudah harus siap. Iya. Sehingga ketika bantuan datang itu untuk percepatan maju, bukan untuk dia yang tanggung jawab sementara kita hanya sebagai penonton. Baik. Kira-kira ini Baik. karena saya dari posisi jalan, saya di Baik. posisi ada di jalan, jadi mungkin Baik. putus-putus. Makasih Bapak. Mudah-mudahan jawaban dari narasumber dari semua yang ada ini bisa Bapak ikuti juga nanti Ya. walaupun di jalan. Baik Bapak Mama, ini untuk sesi pertama dulu. Kalau masih ada waktu kita tambah pada sesi yang kedua. Jadi tadi yang pertama Bapak Profesor Bapak Frans Budato sudah menyampaikan beberapa pikiran tentang peta jalan kita. Mudah-mudahan sudah direkam oleh tim. Lalu juga ada yang berkaitan dengan kami. Saya mungkin menjelaskan sedikit jumlah sekolah kita. Data yang ada ini, Bapak ada 672 sekolah, ada 13 yayasan, ada juga yayasan-yayasan yang dikelola oleh warga Gemit, ada yang di gereja, ada juga yang di gereja. Itu informasi sedikit yang dapat kami sampaikan dengan kondisi kita yang ada ini. Ya, jumlah sekolah SD kita itu ada 205 sekolah. Ada SMP itu 40, SMA itu ada 20, dan SMK itu ada 6 sekolah. Yang lainnya TK PAUD, dan masih ada jumlah TK PAUD juga yang dikelola langsung oleh gereja. Ya, itu mungkin dari kami dulu. Selanjutnya kami beri kesempatan ke tim. Memang dari tanggapan-tanggapan yang ada ini ada yang diarahkan ke tata kelola roadmap, ada juga yang ke kurikulum. Karena itu sesuai yang ditangkap oleh Bapak Mama, kami beri kesempatan mungkin kepada Bapak Dr. Edi dulu toh bisa untuk satu kali roadmap dan juga dengan standar sekolah unggul tadi Bapak ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Pendeta, Iya Bapak. Saya mau sampaikan sedikit menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Umbu menyangkut dengan peta jalan itu Pak Pendeta. Yang tadi ada 4 tahun itu, dan kalau bisa lebih dari 4 tahun. Iya. Jadi begini Prof, memang kami tim yang sudah desain ini sebenarnya mengacu pada bukan draft, tapi desain pendidikan grand desain pendidikan yang sudah dibuat oleh teman-teman Pak Edi bersama dengan teman-teman terdahulu. Memang dalam grand design kita itu sampai dengan tahun 2031. Sampai kami mengacu pada grand design itu, sehingga atas dasar grand design yang ada kami coba untuk membuatnya per periode kepemimpinan dari sinode 4 tahun, sehingga kita hanya batasnya sampai dengan 2031. Itu yang pertama, menyangkut dengan peta jalan yang tadi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dalam periodisasi nantinya akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika pendidikan yang terjadi dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan yang ada, sampai dengan kita bisa menghubungkannya dengan Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia Emas. Memang ini butuh waktu dan proses untuk mencapai itu, tetapi kami berharap bahwa tim yang ada mungkin nantinya akan memikirkan untuk apakah kita hanya sebatas pada tahun 2031 atau lebih dari itu. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Umbu. Jadi kita
sekali lagi kita acuannya adalah Grand Design pendidikan Gemit. Saya kira begitu Pak Baik, Pendeta. Pak, terima kasih anggota tim Bapak Melki. Ya, mungkin ada hal-hal yang Bapak Dr. Edi atau tim yang lain, Bapak Paulus dan teman-teman lain di dua dokumen ini bisa menolong, dan ONA siap untuk kurikulum. Ya. Kami ke Bapak. Iya Bapak. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih dan apresiasi untuk Prof. Umbu Data. Ini saya kira pikiran yang sangat baik. Memang secara keseluruhan di Grand Design itu sudah dimuat tentang fokus di setiap periode itu pada hal-hal apa. Memang kita butuh semacam milestone begitu, tonggak-tonggak pencapaian, sehingga ketika kita elaborasi itu ke periode 2024-2027, kita tahu posisi kita sudah ada di mana di fase kedua. Jadi saya kira saran yang baik nanti di 2031 kita bisa kembangkan lagi yang tadi Prof sampaikan itu. Hanya karena penugasannya kita hanya mengerjakan di 2024 sampai 2007, sehingga dokumen yang kami sajikan seperti yang ada di draft. Kemudian ada satu dari Prof, yayasan-yayasan yang dikelola oleh orang-orang Gemit. Ini memang tidak masuk dalam radar dari dokumen yang kita siapkan, Prof. Memang ini satu varian baru dalam pendidikan Kristen. Jadi itu masuk pada kategori pendidikan Kristen, tetapi tidak bercorak atau berbasis komunitas. Jadi cirinya agak berbeda dengan apa yang dikelola oleh sekolah-sekolah yang dikelola oleh Gemit. Kalau yang di bawah Gemit ini yang berbasis pada komunitas. Lalu kalau misalnya itu masuk dalam lingkup kita, gimana pola hubungannya? Ini kita belum punya satu formula untuk bagaimana mengkonekannya. Barangkali ada saran-saran dari Prof, kami sangat menanti masukannya. Kemudian untuk sumber pembiayaan, kalau di dokumen tata kelola dan juga standar sekolah unggul, memang sudah disinggung tentang dana 2%. Dana 2% itu kalau di pemerintah bilang bahasa konstitusi. Kalau pemerintah punya 20%, kita punya, jadi komparasinya 2/20. Tetapi di tingkat jemaat itu sudah ada kiat-kiat yang dikerjakan. Misalnya mereka menambahkan lagi 2% untuk pendidikan sehingga menjadi 4. Jadi duanya yang di-store ke sinode, lalu nanti kembali ke sekolah melalui yayasan. Duanya itu mereka kelola sendiri. Ada yang melalui yayasan, ada yang langsung mereka berikan itu kepada sekolah. Nah, pengalaman misalnya kami di Alor, Prof, pola-pola pemberian dana inisiatif dari jemaat dan klasis itu kan masih bersifat sinterklas. Jadi misalnya ada kasus di satu jemaat, mereka mengangkat guru TK dengan SKKMJ, tapi sepanjang tahun itu tidak ada pembiayaan untuk honor guru. Nanti di bulan Desember baru mereka menyerahkan diakoni. Jadi kemarin kami diskusi dengan para KMK dan Bapak Ibu KMJ, kami beri masukan untuk pola-pola sinterklas ini sudah harus kita tiadakan. Jadi karena guru itu dia butuh makan juga di sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sehingga kalau dananya ada, kita diskusikan dulu programnya apa, baru dari program itu
kita sepakati sumber pendanaannya dari mana, apakah bisa dari sumber itu, lalu angkanya berapa. Jadi pendekatan kita itu mulai dengan menawarkan program dulu, bukan dengan meminta dana. Jadi dana mengikuti program. Ada saran dari Bapak Yan dan Bapak Rektor tidak salah, harus ada unit khusus yang mengelola dana. Di dokumen tata kelola itu Bapak Yan, kita sudah muat, tetapi kendala kita kan sistem kita di Gemit, ini kan harus satu pintu. Jadi kalau dana yang mau dibelanjakan untuk PPP, untuk UPB, harus satu pintunya. Apakah regulasi di Sinode Gemit itu memberi ruang untuk ada satu unit khusus yang mengelola misalnya dana dia kuliah pendidikan. Lalu dia punya manajemen yang terpisah. Nah itu saya kira butuh covernya di atas. Butuh palu di sidang sinode untuk kita. Kalau itu dimungkinkan, saya kira memang sudah saatnya perlu ada unit-unit semacam itu. Kemudian untuk perampingan PPP, Bapak, kami minta Bapak Ibu KMK, kalau dapat ini perlu dikaji kembali, karena rentang kendali tugas-tugas pelayanan PPP pendidikan ini sungguh sangat luas, 13 Yapen Kris dengan kondisi yang sangat-sangat bervariasi, lalu 596 sekolah, ini rentang kendalinya sungguh sangat luas, sehingga kalau hanya ditangani oleh seorang sekretaris bidang, saya kira itu kita tidak adil juga lah terhadap apa semua yang kita sedang diskusikan ini. Jadi Sinode perlu membackup itu dengan struktur yang saya kira representatif dan bisa melaksanakan fungsi koordinasi dan juga fasilitasi untuk yayasan-yayasan maupun sekolah-sekolah gini. Jadi mungkin di satu saat kita tidak butuh lagi, kita hanya butuh seorang sekretaris bidang, ya silakan. Tapi untuk fase-fase saat ini kita masih membutuhkan sebuah DPP. Untuk sekolah-sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah unggul, Bapak, itu memang kita utamakan yang akreditasi A, sehingga mereka bisa fokus kepada bagaimana memaksimalkan sumber daya yang sudah ada dalam rangka melampaui standar nasional pendidikan. Jadi baseline-nya itu yang SNB-nya. Jadi kita mulai dengan yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Seperti itu. Jadi sekolah unggul ini sebenarnya memaksimalkan apa yang sudah ada di sekolah. Jadi kita tidak mulai dengan titik nol, gitu ya. Jadi kita memaksimalkan saja program dan juga sumber daya yang ada. Untuk guru-guru, Bapak, jadi kami sekarang lagi berpikir, saya kira Gemit sudah saatnya menggumuli khusus tentang ya roadmap untuk atau ya kebijakan jangka panjang terkait dengan guru. Karena kita tidak punya tenaga tetap dan saya kira kalau tenaga tetap kita tidak punya, rohnya itu bukan kita. Jadi lembaganya kita punya tapi rohnya bukan roh kita. Karena mereka yang ada di situ kita siapkan dari awal. Jadi ini jadi permasalahan sehingga isu-isu penegrian itu harus kita tepis. Di HITI dan kami di Pingdoling itu sudah coba dengan mengangkat guru dengan skema kontrak 2 tahun, dan kami tidak berani untuk menjadikan sebagai tenaga tetap. Jadi butuh payung regulasi yang
ini dari atas. Saya kira sama seperti dulu Sinode bergumul bagaimana memikirkan kesejahteraan para pendeta. Jadi mungkin saya kira perlu satu roadmap khusus lagi tentang persoalan guru. Untuk pemerintah, saya kira pemerintah kita rata-rata kan punya komitmen sudah teruji lah, karena saat-saat di mana yayasan mengalami pasang surut, saya kira pemerintah daerah ada untuk membantu tenaga. Di setiap teritori berbeda, format diskusinya itu berbeda-beda. Ada yang sudah sampai kesepakatan untuk pemerintah hanya menempatkan tenaga PNS, sedangkan pemberian tugas tambahan misalnya menjadi kepala sekolah itu urusan yayasan, walaupun aparaturnya aparatur pemerintah. Tapi di yayasan yang lain masih sepenuhnya termasuk penempatan kepala sekolah dari pemerintah daerah. Kemudian untuk penegrian, Bapak itu kami sudah melarang keras. Jadi termasuk ke pemerintah daerah pun berapa kali Bapak Obi, Bapak Dani, juga pimpinan Sinode juga saya kira gencar. Jadi tidak akan ada lagi penegrian sekolah-sekolah gemi, dan di Alor itu ada guru yang kalau ngomong itu kami langsung kasih dia teguran keras. Jadi itu tidak boleh lagi dihidupkan itu, karena kita sedang mengurus ini secara serius. Lalu kenapa sarjana kita tidak mau mengajar? Jadi sebetulnya ada pada karir itu. Jadi karir dan masa depan. Kalau mereka melihat di tempat mana di mana karir mereka bisa berkembang dan ada kepastian masa depan, mereka memilih di situ. Nah, kita di sekolah-sekolah gemit kan dari segi karir, dari segi masa depan, dari segi status, ini belum ada kebijakan khusus tentang itu. Jadi misalnya ketika dia memilih antara P3K atau menjadi guru Yapen Inggris, tentu akan memilih guru P3K walaupun dia sudah 10 tahun ada di sekolah-sekolah gemit. Jadi kita sekarang menghadapi satu sirkulasi guru masuk dan keluar yang justru menimbulkan ketidakseimbangan. Jadi sirkulasi guru yang menimbulkan ketidakseimbangan sehingga sekolah-sekolah kita betul-betul terganggu karena dalam kekurangan. Sehingga saya kira kita perlu dorong, mungkin ada satu komisi atau apa yang berbicara khusus tentang guru. Jadi bagaimana kebijakan GIMI tentang guru, mulai dari aspek rekrutmen sampai kepada pengembangan karir. Dan ya kalau kita mau bicara pensiun mungkin terlalu jauh, tapi memang harus kalau manajemen SDM itu mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan emeritus atau pengembangan dan sampai dengan emeritus. Jadi apakah kita memulai dengan satu babak baru untuk itu, saya kira kami kembalikan ke Bapak KMK, Bapak Ibu KMK dan sidang nanti. Kemudian Ketua Yayasan Pendeta, kalau di ketentuan kita di pedoman perubahan ADRT Yayasan-Yayasan Gemit, itu ketua pembina yang harus pendeta dan ex officio majelis sinode. Sedangkan untuk ketua pengurus itu boleh diserahkan kepada orang profesional. Mungkin situasi kasuistik yang Bapak Pendeta Sodi alami di TTS, mungkin dia terjadi, saya kira sifatnya kasuistik, tapi kita berharap ketua pengurus itu orang yang paham betul bagaimana mengurus pendidikan, dan kalau bisa yang masih produktif, aktif. Jadi itu di beberapa Yapen Kris, dari 13 Yapen Kris itu
sudah ada anak-anak muda yang didorong oleh Bapak Obi dan Bapak Dani untuk mengurus Inggris, dan ternyata hasilnya cukup menjanjikan. Jadi saya kira itu. Jadi saya setuju dengan Bapak Sodi, mungkin perlu ada konsensus tentang itu. Kemudian Bapak Ayub, terima kasih Bapak Ayub. Jadi kalau sekolah unggul ini terlalu fokus kepada sains, kita bisa tambahkan lagi nilai unggul yang lain. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu, misalnya SMA Kristen 2 Kelarahi itu, ketika kita bicara tentang platform di sekolah unggul, mereka bicara keunggulan mereka itu di seni suara. Nah, saya kira bagus. Jadi seni suara ini itu bisa menjadi keunggulan dari sekolah itu. Jadi selain yang kita bangun berdasarkan pola kemitraan, tapi juga yang bertumbuh kepada sumber daya sekolah, itu misalnya bisa di bidang seni suara, seni musik, atau bidang-bidang lainnya yang bisa menjanjikan anak-anak di masa depan bisa survive. Kami punya satu pikiran begini Bapak Ayub. Ini Bapak Ayub, saya kira kita sama-sama juga di perguruan tinggi. 3 kampus besar ini, UKW, kemudian IAKN, 4 ya, IAKN, Untrip, dan Institut IPS Dispa. Ini kita harus punya program-program di bidang Tridharma yang terhubung dengan kebutuhan sekolah juga. Jadi saya justru berharap UKW sebagai leader, jadi sebagai konduktor untuk mengorkestra ini IAKN, STIGIP, IPS, dan Undrip untuk apa kira-kira yang bisa kita konekkan dengan kebutuhan pengembangan sekolah-sekolah gemit, itu kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Ya, terima kasih jawabannya Bapak Edi. Saya pikir sudah mewakili 2 draft teman-teman di tim. Nah, kita beri kesempatan pada Mama Ona, ada beberapa penekanan misalnya dari Bapak Prof tentang kurikulum yang menekankan berpusat pada Kristus, yang melekat pada diri anak-anak, dan beberapa hal lain. Mama Ona dan tim, kami beri kesempatan untuk menyampaikan pikiran. Ya, terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih Bapak Prof. Umbu. Memang kurikulum kami yang kita rindukan adalah berpusat kepada Kristus, sehingga kalau di dokumennya ada yang framework integrasi itu dari melakukan dia menjadi nilai kepercayaan dan semuanya serupa dengan Kristus. Kemudian framework untuk keluar kepada subjek atau bidang studi itu pembelajarannya itu didasarkan dari Alkitab, jadi firman Tuhan. Jadi memang Bapak, inilah yang menjadi kerinduan kita bersama seperti itu. Nah, kemudian nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Yan, ya Bapak, kita akan di dalam implementasinya secara teknis. Jadi kurikulum ini semua kita akan menjadikannya sebagai dokumen yang membuat sebagai framework. Jadi kita akan sama seperti yang dilakukan oleh negara, sama seperti negara yang buat K13 atau kurikulum merdeka secara konseptualnya seperti ini, tetapi secara teknisnya mereka melatih calon para yang bisa melakukan TOT, kemudian mengumpulkan secara klaster atau wilayah untuk melakukan asesmen, kemudian kita bersama-sama mendesain template dan model contoh-contoh yang bisa digunakan secara praktis langsung oleh para guru kita. Jadi nanti kita akan melakukan itu sebagai strategi implementasi teknisnya. Jadi kurikulum ini akan menjadi
framework besarnya. Jadi dia seperti trace-nya kita, jalurnya kita untuk bisa sampai ke ujung. Terima kasih Bapak Pendeta Yan. Dan memang nanti diharapkan para Bapak Mama Pendeta dari klasis-klasis itu juga akan dimasukkan sebagai tim untuk kemudian yang akan dilatih oleh tim kurikulum untuk memahami makna dan maksud dari kurikulum Gemit, sehingga kalau nanti pada waktunya akan ada pembentukan tim untuk penjaminan mutu dan pelatihan. Nah, Bapak Mama Pendeta juga akan di dalam. Sembari itu, Bapak Mama Pendeta juga akan berfungsi untuk kita sama-sama mengelaborasi dan memetakan. Jadi kita akan memetakan berdasarkan kompetensi dan juga berdasarkan materi-materi yang ada pada fase-fase kalau kita mengacunya kepada kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, itu kita akan mulai melihat kita akan memetakan dia untuk kecirian Gemitnya di sini, lalu kemudian landasan firmannya seperti ini. Sehingga setelah itu sudah tersedia, kita akan melatih para guru-guru kita untuk bagaimana mendesain secara teknis di dalam kurikulum mikronya, yakni di dalam rencana pembelajarannya. Nah, kemudian akan menjadi tugas kita bersama, baik di tingkat klasis, yayasan, dan sinode, kita akan mendiseminasikan hasil kita ini kepada dinas pendidikan dan juga kepada para pengawas. Sehingga ketika sekolah-sekolah kita punya perangkat pembelajaran yang berbeda, mereka itu sudah memahami bahwa tidak berbeda dari pemerintah punya, hanya kita menambahkan kecirian kita, dan itu dibenarkan. Itu dibenarkan, itu diberi peluang Bapak Ibu sekalian, Bapak Mama sekalian. Nah, terima kasih untuk usulan Bapak Yap dari Nusa Bunga. Baik, kita akan juga menambahkan landasan yuridis, dan landasan yuridis ini kami tim membutuhkan dari landasan-landasan masukan yang dari Sinode Gemit dalam hal ini melalui BPP Pendidikan. Jadi kita akan memasukkannya. Kenapa sih kita membuat hal-hal ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, diharapkan jika Tuhan berkenan, kita semua yang ada di dalam Zoom ini itu menjadi bagian yang terikat, disusun rapi menjadi satu untuk menjadi tim yang mengimplementasikan, jadi pendorong untuk 3 dokumen ini, karena ketiga-tiganya saling berkaitan Bapak Mama sekalian, dan banyak di sini ada kita semua. Kalau boleh Bapak Obi, salah satu usulan dari di roadmap pendidikan itu mungkin dari sekarang kita sudah bisa memikirkan tim penjamin mutu dan tim pelatihan. Jadi kita sudah bisa punya itu untuk bisa membantu untuk mengimplementasikan dari ketiga dokumen ini. Bapak Ma, ini kerinduan hati kita bersama, kiranya Yesus Kristus Tuhan berkenan. Aduh, terima kasih sudah dikembalikan Bapak Pendeta. Terima kasih Mama Ona. Ya, Bapak Mama semua, iya. Bolehkah saya? Iya, terima kasih untuk pikiran-pikirannya. Nah, Bapak Mama semua, sepanjang ini kami juga melakukan studi banding. Bapak Dani, izin Bapak Frit Ruku, Bapak Pendeta Frit sepertinya mau berbicara sih. Ya. Kalau boleh diizinkan. Ya. Kami beri kesempatan untuk Pak tamu. Silakan Bapak. Ya. Iya. Terima kasih untuk tim. Saya tidak rinci, tapi memang kerja keras tim sampai tadi saya sudah minta maaf secara pribadi kepada Bapak siapa ketuanya, beliau yang Pak Edi Jago dari Dr. Dedi. Iya, karena saya ini kalau ada juga lupa nih repot. Jadi iya Bapak, iya.
dan kawan-kawan luar biasa sama Ibu. Saya lihat ada beberapa hal saja yang perlu mungkin dipertimbangkan, khususnya di bagian roadmap itu, bagian monitoring dan evaluasi. Saya lihat itu sepertinya pendeta setempat tidak terlalu diberi peran di sini. Pendeta yang menjaga sekolah itu, dia hanya menjadi pembina rohani saja. Lalu yang terlibat untuk monitoring dan evaluasi itu paling yayasan sama ketua klasis. Padahal dalam pengalaman saya, minta maaf, saya sudah bangun 4 sekolah. Saya ada di dalam sekolah-sekolah itu, dan pendeta tempat itu luar biasa peran. Jadi kalau kita tidak ada, yayasan juga tinggal jauh. Apalagi yayasan Yapen Keris ini kan ada di tingkat kabupaten. Sekolah-sekolah ini kan ada di pelosok-pelosok. Lalu ketua klasis juga paling di kota kecamatan. Nah, ini jadi soal kalau peran dari ketua majelis setempat itu tidak diberikan cukup luas. Tadi saya berterima kasih untuk dari tim kurikulum itu akan melatih pendeta-pendeta yang dekat dengan sekolah itu supaya mereka bisa menjadi tim, masuk tim untuk saya pikir fokus kita lebih kuat kepada pendeta-pendeta ini yang melayani dekat dengan sekolah itu, lalu diberdayakan supaya dia yang memperhatikan di situ, memperhatikan sekolah setempat, bagaimana mengelolanya. Itu yang pertama. Hal yang kedua itu ada poin di bagian dalam rangka monitoring evaluasi itu evaluasi pengelolaan sekolah secara manajerial dan keuangan itu dicatat di situ bahwa adapun evaluasi pengelolaan sekolah secara manajerial dan keuangan dapat dilakukan oleh yayasan terhadap sekolah, klasis terhadap yayasan. Dan yang kedua ini, yang klasis terhadap yayasan ini yang saya rasa agak berat. Kalau yayasannya itu bukan di bawah gereja setempat, kalau dia Yapen Keris berarti dia berkedudukan di kabupaten. Bagaimana ketua klasis ini mengevaluasi yayasan? Itu agak sulit. Jadi perlu dipertimbangkan mekanisme evaluasi ini, kira-kira apakah memang oleh yayasan, oleh klasis, ketua klasis tempat, atau bagaimana? Atau ada semacam tim yang dibentuk oleh klasis untuk mengevaluasi kinerja yayasan, atau seperti apa? Karena saya lihat jarak mereka cukup jauh. Lalu yang berikut itu mengenai, saya lupa satu hal di mana, mengenai upaya dana untuk cari dana buat sekolah-sekolah itu. Kita harus sudah punya pikiran tentang unit usaha, disinggung juga oleh tim, tetapi dalam pelaksanaannya memang kesulitannya di satu pintu itu pengelolaan keuangan. Sebetulnya kalau kita mau, itu harus ada semacam badan diakonat terpisah dari gereja. Jadi dia itu berdiri sendiri, satu lembaga keuangan sendiri yang mengelola sumbangan-sumbangan untuk pendidikan itu. Jadi dia bisa diawasi oleh tim auditor dan lain-lain, sehingga betul-betul pengelolaan keuangan itu terpisah. Yang 2% tadi dicatat Pak Ketua Klasis Bapak Tobi dari Logo Lain ini, Rote ini berapa bulan saja mereka sudah dapat 30 sekian juta. Nah, ketika uang ini masuk dan setor, kesulitannya ialah bagaimana ini dikelola untuk ada pengembangan, atau dia konsumtif saja langsung dibagi ke sekolah.
mesti ada satu lembaga yang mengelola uang ini untuk kita cari profit. Itu tidak bisa kita tidak mengusahakan, tidak punya unit usaha. Kalau sekolah kita yang denominasi yang bangun sekolah-sekolah di Kupang ini mereka juga bisnis oriented. Nah, kalau kita tidak ke arah itu, maka kita akan ketinggalan, kita mengeluh terus soal. Dan yang terakhir, beberapa waktu lalu ada satu kelompok anak muda. Mereka ini tamatan dari sekolah-sekolah teologi yang tidak diakui GEMIT. Ada sekitar 3 orang datang ke kampus, ketemu dengan saya, dan mereka bertanya apakah mereka bisa studi lanjut untuk penyesuaian penyetaraan seperti dulu pernah dilakukan GEMIT. Saya bilang itu sudah ditutup, hanya 2 angkatan saja, kemudian tidak lanjut. Nah, kelompok ini ternyata mereka membentuk sendiri, mereka punya grup, dan mereka ada melayani di pasar-pasar di Eba, Pasar Kasih Denek Koten, dan melakukan pendidikan pembinaan buat anak-anak penjual kresek. Nah, saya bilang, kalian kok kenapa tidak lanjut studi atau apa? Mereka bilang, ya kami sudah terlanjur salah dan kami pikir kami akan bisa diterima oleh GEMIT untuk bekerja. Tetapi dari antara mereka ada beberapa yang sudah masuk membantu sekolah-sekolah GEMIT dan mereka hanya dibayar honornya itu per bulan 200.000. Itu di SD GEMIT Kuanino ada 2, ada kebetulan masih ada hubungan keluarga. Dan komitmen mereka terhadap pelayanan itu luar biasa mereka. Dan mereka berjanji kalau misalnya mereka dibutuhkan oleh GEMIT untuk membantu di sekolah-sekolah itu, mereka akan dengan senang hati. Mereka akan cari dana sendiri, usaha sendiri di desa untuk membantu sekolah-sekolah itu. Itu ratusan orang yang sekarang ini ada. Mereka ini potensial dan mereka tidak mau keluar ke gereja denominasi. Mereka tetap di GEMIT. Ya, kenapa kita tidak pakai kesempatan ini untuk menambah sedikit ilmu kepada mereka soal bagaimana mereka bisa berfungsi dengan baik di sekolah itu. Lalu kita angkat mereka saja daripada kasihan mereka punya komitmen yang baik. Saya kira itu saja usul-usulnya. Satu Pak, soal monitoring evaluasi itu kan dikasih di sini waktunya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Saya pikir kalau ini menjadi bahan usulan untuk sidang di Sabu, nanti di Sabu baru bisa diputuskan. Ini evaluasi yayasan terhadap sekolah itu berapa bulan sekali, itu nanti baru diputuskan. Terus termasuk laporan yang dikirim oleh yayasan ke BPP, Sinode itu 1 kali atau berapa bulan sekali gitu. Tapi kalau bisa ini dipastikan saja usulan dari tim ini, pastikan saja bahwa evaluasi monitoring itu sekian bulan sekali, lalu laporannya harus masuk misalnya pada sidang SMS misalnya per tahun. Itu saja usulan saya. Terima kasih. Mohon maaf. Maksudnya izin Bapak semua, saya beri kesempatan Bapak ya untuk mungkin sharing pengalaman sedikit terhadap pikiran-pikiran dari Bapak Sodi, Bapak Yan tadi, pengalaman kita sepanjang 1 periode dari mengelola sekolah-sekolah GEMIT dan yayasan. Ya, saya beri kesempatan Bapak Pendeta Obi, ya, Bapak, maksimal. biar kami dengar Mas Bob Dhani. Ya. Baik, waktu kita mungkin sudah limit ya Bapak. Kalau masih ada kesempatan kita beri 2 orang kok terakhir. Ya, sambil kita input pikiran terakhir dari Bapak tadi ya untuk pengayaan naskah ini. Mungkin masih ada Bapak Mama yang hendak menyampaikan pikiran. Dari saya Bapak Pendeta. Oh iya, Bapak Milko. Fransum
Bu Dari Prof. Data Dari nih. Prof. Bapak saya mau kasih buka. Saya minta Prof, ya. Bapak Prof, minta maaf Bapak ya. Ya Bapak Prof ya. Saya beri kesempatan. Bapak Prof ini alumni Salatiga, Pak Prof, jadi kurang hafal suara. Aduh, saya buka dulu. Ya, saya buka ya. Iya, Bapak saya beri kesempatan Bapak Prof ya. Baik, ya. Ini tambahan tapi tidak signifikan. Kebetulan Bapak Pendeta Minggu ada, saya mau supaya jika dimungkinkan ini kekuatan apa yang ada pada sinode dan klasis yang mempunyai kekuatan memaksa untuk meyakinkan implementasi course konten di sekolah-sekolah ini bisa diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena menurut saya implementasinya mungkin tidak susah, asal ada power dari struktur yang ada, dan power itu didukung oleh misalnya insentif-insentif yang ada. Nah, bagaimana power dari sinode dan dari klasis itu di-empower dengan apakah pendanaan atau insentif lainnya yang memungkinkan implementasi ini bisa dapat dilakukan. Menurut saya quick wins yang paling mungkin untuk kita capai dalam waktu singkat ada implementasi course konten ini dengan tidak banyak membutuhkan pembiayaan. Tadi pembicara kedua itu sudah mengatakan perlu ada tim penjaminan mutu dan tim pendidikan pelatihan guru dan sebagainya, atau mungkin tim sosialisasi implementasi course konten ini, integrasi course konten ini kan memerlukan insentif untuk bisa mulai bergerak. Jadi barangkali saran konkret saya bagaimana mengidentifikasi potensi kekuatan yang ada pada struktur untuk meyakinkan implementasi integrasi course konten ini dapat dilaksanakan secepatnya begitu, karena yang kita inginkan sebenarnya integrasi ini agar sesegera mungkin dapat dilaksanakan, yang walaupun membutuhkan itu untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar sudah dilaksanakan, minimal implementasinya itu kita tidak usah tunda-tunda lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada satu orang lagi yang Ya, Bapak. Bapak Dani. Iya, Bapak Dani, Bapak ya. Dari Ketua Majelis Sasando Rote. Iya, iya. Bapak. Selamat Bapak Dani dan teman-teman semua. Tentang 3 topik yang kita bicarakan malam ini sungguh baik, artinya bahwa untuk jangka menengah ke depan tentunya kita mempersiapkan perangkat-perangkat yang sudah tentunya menyangkut pendidikan kita. Tetapi mungkin malam hari ini saya mau sharing tentang kondisi real yang ada, khususnya di Rote. Jadi kami dari yayasan, kami terus bergumul dengan kondisi real yang ada. Memang banyak sekali kesulitan yang kami hadapi. Teristimewa dalam menghadapi 31 Agustus, cut off tentang data Dapodika, itu juga kami punya kesulitan tersendiri. Jadi ini kondisi real. Ada banyak guru yang sudah keluar dengan berbagai alasan, antara lain adalah karena mereka tidak akomodir dalam penerimaan pegawai P3K dan lain-lain, sehingga mereka keluar. Dan ini menyebabkan sekolah-sekolah kami di sini banyak yang sulit untuk mendapatkan guru. Mereka tidak mau. Dan beberapa minggu yang lalu saya ke satu SD dan ini kesulitan besar. Di sana hanya sisa 2 guru saja untuk mengajar 3 kelas. Ada 3, tetapi 1 kepala sekolah, 1 guru kelas, dan 1 guru tata usaha. Nah, ini merupakan satu kesulitan dari kami untuk bagaimana melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah ini.
Nah, itu kesulitan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam memasukkan dapodik ini juga memang gampang-gampang sulit. Dan kami khawatir kalau memang tidak bisa, maka dana BOS tahun depan sudah tidak bisa diakomodir lagi pada sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu kami sedikit dalam kesulitan, tapi ya kami akan berupaya dengan Pemda untuk kalau dapat ya dari Pemda bisa membantu kami untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang kedua Bapak Dani dan Bapak Ibu sekalian, masalah pembina. Jadi sebenarnya di dalam struktur kita itu ada pembina, cuma sampai saat ini saya tidak tahu pekerjaan pembina itu apa. Sejauh mana dia punya intervensi ke sekolah-sekolah Kristen yang ada untuk membenahi belajar mengajar pada sekolah itu atau administrasi dan lain-lain. Barangkali mereka dari pembina ini mungkin karena sudah 2% di source sinode sehingga selesai sudah ini. Mohon maaf Bapak pembina yang kebetulan ada di dalam room ini, ya itu pengalaman kami di sini. Nah, sehingga kami mengusulkan supaya kalau memang ada sidang-sidang klasis, itu kami diundang untuk menjelaskan sejauh mana perkembangan daripada sekolah-sekolah yang ada. Terus terang kami kewalahan dengan barusan. Kami punya sekolah ada 19 SD, 13 SD tidak dapat dana BOS. Bagaimana guru-guru ini dibayar honor? Sampai saat ini itu belum juga terselesaikan. Sehingga kami usulkan kepada Bapak Ketua Klasis sebagai pembina, kalau memang ada rapat-rapat daripada klasis, tolong mengundang kami untuk kami menginformasikan hal-hal yang kira-kira kami dari yayasan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam membina sekolah-sekolah gemit yang ada. Nah, jadi jangan hanya difokus kepada hanya 2% sudah kasih lalu selesai sudah tugas daripada pembina. Ini saya mohon maaf ini kepada Bapak Ketua Klasis. Nah, tentang guru-guru. Di 3 golongan guru itu adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan juga administrasi. Nah, ada guru agama itu adalah guru kelas. Ada sekolah-sekolah yang tidak punya guru agama. Sehingga ini kami juga minta kebijakan daripada bapak-bapak pembina klasis supaya kami dibantu dengan para pendeta yang kebetulan dekat dengan sekolah-sekolah yang ada yang memerlukan pengajar agama di sekolah itu. Sekolah kalau pengajar agama itu kan guru mata pelajaran, guru kelas. Jadi oleh kesempatan ini barangkali saya himbau kepada bapak-bapak pembina yang dalam hal ini adalah ketua-ketua klasis untuk tolong dibicarakan dengan para pendeta untuk dapat membantu kami dalam menugaskan para pendeta untuk membantu kami dalam mengatasi guru-guru kelas khususnya agama, guru-guru mata pelajaran khususnya agama di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang ketiga, Bapak Dani, sebenarnya sumber dana kita itu ada. Ya, jadi ada 3 sumber dana menurut catatan kami adalah 1 dana BOS. Dana BOS di sekolah-sekolah itu kan ada 3 kategori belanja. Ada belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai ini kan dikhususkan untuk membayar kepada guru-guru honor yang ada. Nah, sejauh mana belanja-belanja ini dimanfaatkan secara baik dan bertanggung jawab, ini di luar daripada kendali kami. Karena akses mereka ini adalah aksesnya ke Pemda, bukan akses ke kita. Sehingga ini juga perlu pembenahan ke depan. Jadi kalau untuk belanja pegawai itu, belanja honor itu 50% daripada total anggaran yang ada. Ya, kalau kita katakan bahwa 1 orang itu 915.000 1 kepala. Minta maaf ini iklan yang jadi
Sebenarnya lanjut, Om. bisa diatur, itu yang penting bahwa secara koordinasi kami lancar. Dan akses mereka ini kan, kami ini di sekolah-sekolah Gemit ini kan ada dua kepala. Kepalanya satu ke bupati dan kepalanya satu ke sinode. Dalam hal ini yayasan-yayasan yang ada. Sehingga karena mereka ini adalah guru-guru yang ditempatkan oleh Pemda, maka sudah tentunya porsi lebih besar aksesnya ke Pemda. Nah, ini juga satu kesulitan daripada kami. Nah, sehingga ini perlu pembenahan ke depan seperti apa. Nah, tentang sekolah-sekolah unggul, Bapak Dani. Iya, Pak. Saya pikir memang untuk rota ini akreditasi A untuk ke SD itu belum ada. Semuanya antara B dan C. Ya, sehingga kami seperti apa yang dikatakan Pak Edi itu seharusnya akreditasi A. Kami harus akui itu. Nah, barangkali ke depan usulan saya, kalau seandainya dari kebijakan kita adalah membuat salah satu sekolah yang terlepas daripada campur tangan pemerintah. Taruhlah kepala sekolahnya kita punya. Sedangkan guru-guru bantu ya kita mungkin minta Pemda untuk membantu kita dalam soal guru bantu 2 atau 3. Sedangkan kepala sekolahnya khusus itu adalah kita punya yang merupakan karyawan Gemit. Ya. Sehingga di dalam melakukan atau mengkoordinasi itu connect dengan kami dari yayasan. So, kalau semuanya sekolah pegawai negeri, kepala sekolahnya A itu agak susah. Nah, ke depan ini barangkali usulan kami seperti tadi Pendeta Saudi tadi sudah menyampaikan pikiran seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Nah, jadi beberapa hal itu yang mungkin saya sampaikan memang masih banyak, tapi karena kita dibatasi dengan waktu, sehingga untuk sementara saya kembalikan dulu kepada Pak Dani. Dan jadi penjelasan saya ini dia connect ke programnya mana daripada 3 ini, nanti tinggal cuma dijawab oleh Bapak narasumbernya saja. Terima kasih. Ya, ini masalah-masalah real yang ada di lapangan. Masalah real, iya. Baik, makasih. Makasih, Pak Dani. Iya, makasih. Ya. Oke. Saya pikir ini pengayaan terhadap naskah-naskah kita. Kalau memang nanti ada pikiran yang hendak disampaikan oleh narasumber, tapi tadi saya minta kesediaan Bapak Obi untuk menyampaikan beberapa hal stressing dari apa yang menjadi kebijakan BP Pendidikan, ya Majelis Sinode dengan BP Pendidikan selama ini dalam ruang ini, supaya untuk banyak hal yang disampaikan tadi kita bisa lihat implementasi selama ini dalam tahap 1 implementasi dari tahap 1 dari HKUP yang kita punya roadmap yang telah terjadi. Terima kasih. Baik, Bapak Edi dan Mama Ona, sebelum menjawab dan anggota tim, saya sampaikan sedikit beberapa hal. Jadi memang sejak tahun 2019 ketika Grand Design dan Roadmap Pendidikan Gemit ditetapkan di persidangan Sinode, maka seluruh program kita itu sudah berbasis roadmap itu. Dan karena ada 4 strategi untuk mencapai tujuan pendidikan kita, visi pendidikan kita ialah strategi pemerataan dan akses, kemudian mutu dan relevansi, kemudian manajemen dan tata kelola, akuntabilitas, dan keempat itu kespesifikan Gemit. Maka program-program kita itu diambil dari arahan roadmap dari keempat strategi besar itu. Tentu harus juga diakui bahwa tidak semua bisa kita lakukan. Seluruh arahan roadmap itu bisa kita lakukan oleh karena keterbatasan-keterbatasan sumber daya baik SDM maupun pendanaan dan lain-lain, sehingga kita pilih dari arahan roadmap 2020-2023 yang sudah akan kita lewati ini, kita pilih yang paling prioritas daripada itu, dan itu menjadi program-program kita di
di lingkup sinodal, dan itu diputuskan bersama dalam persidangan majelis sinode setiap tahun. Dan dari situ kemudian kita merumuskan lagi apa yang bisa kita lakukan. Dan memang di periode roadmap 2020-2023 itu seperti arahan roadmap yang disampaikan Bapak Edi dan teman-teman itu, titik berat kita masih pada capacity building. Jadi seluruh program kita itu masih difokuskan untuk capacity building. Ada 1-2 pengembangan mutu, tetapi yang paling utama ialah capacity building. Dan nanti di periode roadmap ini barulah kita mulai beralih, sambil tetap capacity building, kita mulai beralih dengan strategi program yang diarahkan oleh roadmap 2024-2027 sebenarnya disampaikan. Nah, memang seperti yang Pak Fran sampaikan, Prof sampaikan, memang untuk segera menerapkan ini kita belum punya power secara langsung, oleh karena memang pertama sumber daya di lingkup yayasan sendiri, dan yang kedua oleh karena seperti yang disampaikan, para kepala sekolah ini walaupun mereka warga Gemit, tapi mereka tetap punya 2 baju. Jadi baju sebagai PNS di mana mereka tunduk di lembaga mereka dan juga di lembaga gerejawi. Dan karena itu memang kalau menurut saya pribadi, pandangan pribadi, untuk mengembangkan atau menerapkan dokumen-dokumen ini dengan segera di lingkup terbatas, misalnya di lingkup sekolah-sekolah yang berakreditasi A atau sekolah-sekolah yang kita pilih sebagai sekolah-sekolah contoh atau sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip ini, maka mungkin seperti arahan Bapak Ibu, kendali kepala sekolahnya itu harus kita ambil alih. Misalnya pendeta memimpin sekolah-sekolah, atau bila ada orang-orang kita, misalnya apakah dosen di negeri atau di swasta, Bapak Ibu dosen atau yang bisa membantu melaksanakan tugas ini, atau orang-orang tertentu yang punya kecakapan, nah itu kita pilih supaya dengan demikian orang-orang ini yang kita bayar, kita biayai, sehingga dia tunduk kepada regulasi-regulasi yang mau kita kembangkan. Memang kalau tidak begitu, maka begitu ada tekanan dari atasan-atasan mereka, tentu Bapak Ibu Kepsek ini tidak mungkin langsung bisa menerapkan apa yang kita buat. Jadi saya kira memang sambil kita membenahi perangkat-perangkat dasar seperti yang sekarang kita buat, mungkin perlu untuk mempersiapkan, makanya tadi ada disinggung oleh Pak Edi dan Ibu Ona, kita akan mulai dari sekolah-sekolah tertentu, akan ada tahapan-tahapan pencapaian dari dokumen-dokumen ini. Tentu tidak mungkin sekaligus kita terapkan oleh sumber daya kita, tapi ada tahapan-tahapan yang kita buat, dan di setiap tahapan itu ada dalam training, upgrading kepada sumber daya kita, kepala guru-guru, sehingga diharapkan kita satu jalan, satu visi untuk mengembangkan apa yang kita bahas, dokumen-dokumen yang ada ini. Dan memang nanti karena tugas periode ini ya capacity building, maka memang uang 2% itu juga masih cukup tersedot untuk lingkup sinodal. Nah, kita berharap setelah dokumen-dokumen dasar pendidikan Gemit itu diletakkan, kebutuhan-kebutuhan penting di lingkup sinodal itu diletakkan, maka alokasinya akan mulai lebih besar lagi ditujukan kepada pengembangan sekolah-sekolah. Ya, uang 2% itu akan lebih banyak dikembalikan ke sekolah-sekolah, ke Yapen Gereja, melalui Yapen Gereja. Tetapi tentu sekali lagi kepada Yapen Gereja yang memang memiliki perencanaan pengembangan sekolah yang baik. Siap kalau misalnya Yapen Gereja tidak punya rencana pengembangan sekolah, lalu uangnya kita kirim ke Yapen Gereja, maka tentu kita tidak bisa ukur apa yang mau dikembangkan melalui alokasi dan 2% yang dikirim ke Yapen Gereja. Jadi kita juga sedang mendorong Yapen Gereja untuk mohon menyusun rencana-rencana tahunan bersama Bapak Ibu KMK sebagai pembina. Jadi Bapak Ibu pembina kita minta supaya setiap tahun itu meminta kepada pengurus dan pengawas untuk membuat laporan. Jadi ada rapat pembina setahun sekali minimal untuk minta laporan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas tentang pelaksanaan tugas-tugas Yapen Gereja. Dan disitulah gereja akan melihat bahwa uang yang 2% dari gereja yang dikasih ke Yapen Gereja itu
dipakai untuk mencapai sasaran-sasaran apa, sehingga nanti terukur penggunaannya dan kita bisa tahu capaian-capaian apa yang akan bisa kita raih dengan pemanfaatan dana 2%. Saya kira begitu dari saya, Pak Dhani. Nanti yang lain dijawab oleh narasumber berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kepada draft. Silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Mama Ona tadi ada tadi kesempatan duluan yang angkat tangan untuk menanggapi beberapa masukan terakhir tadi. Atau ada pikiran baru Mama Ona? Ya. Halo, Mama Ona. Bapak tidak Bapak, terima kasih. Oh, terima kasih ya. Ya, Bapak Bapak. Edi, mungkin ada pikiran atau anggota tim yang lain dari Bapak Edi, Bapak Melki, Bapak Paulus dan sebagainya. Bapak izin di kolom chat itu Bapak Pendeta Yan ada tanya apakah ada ruang yang dimiliki klasis-klasis untuk mendukung lingkup klasis dalam unit pendanaan. Nah, untuk sekolah-sekolah di lingkup klasis, Bapak izin kalau misalnya dibaca di salah satu strategi di roadmap-nya itu, klasis sebenarnya bisa berperan penting dalam pendanaan. Jadi misalnya ada sekolah yang klasis lihat dia berpeluang untuk memang membutuhkan bantuan, klasis mendampingi seperti itu. Jadi klasis memberikan suntikan dana. Nah, itu sebenarnya di luar dari 2% itu. Jadi dia bisa membantu untuk mengembangkan sekolah tersebut. Ada kalau tidak salah ada di dokumen roadmap-nya kita. Jadi Bapak Pendeta, peluang ini dibuka dan sangat lebar. Itu sukacita besar kalau klasis-klasis mengambil bagian di dalam hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mak Ona. Tadi Bapak Pendeta Obi juga sudah memberi gambaran tadi tentang bagaimana sebenarnya peran pembina ya terhadap yayasan itu dalam rapat itu mungkin mencari jalan-jalan keluar bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh yayasan dan sekolah-sekolah yang ada di lingkupnya. Ya ini memang yang belum pernah bersama-sama dulu, tapi ada klasis tertentu yang seperti Mama Ona tadi gambarkan, misalnya di DPU, ya di Alor, tadi yang Bapak Edi sudah gambarkan. Jadi ada usaha bersama yang mereka lakukan itu, atau di Sabu yang mereka bisa lakukan bersama. Selain dana 2% yang dari GEMIT itu, usaha internal di lingkungan yayasan dan kelas itu. Ya, mungkin Bapak Edi. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Yang pertama dari Bapak Pendeta Ruku berkaitan dengan fungsi monitoring dan evaluasi, nanti itu tentu dilaksanakan oleh yayasan terkait dengan apakah dilaksanakan secara berkala, per 3 bulan, per 6 bulan, itu kewenangan ada di masing-masing yayasan. Kalau kita lihat di situ bahasanya dapat, jadi sifatnya opsional, sangat tergantung pada tingkat kesibukan dari yayasan-yayasan. Kemudian evaluasi yayasan terhadap sekolah, kemudian klasis terhadap yayasan. Jadi poin yang kami maksudkan di situ itu Bapak, di beberapa yayasan itu sumber pendanaan antara lain itu dari dana-dana yayasan, dana-dana klasis yang dihimpun dari inisiatif dana pendidikan selain 2% yang dikirim ke Sinode, sehingga klasis berhak untuk meminta pertanggungjawaban, meminta laporan melalui kegiatan evaluasi di sidang-sidang klasis atau sidang majelis klasis, dan itu sudah jalan dari segi praktik sudah jalan. Jadi klasis mengundang yayasan menyampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan program dan juga keuangan penyerapan anggaran sudah jalan. Kemudian
untuk Bapak Yan punya, di dokumen tata kelola itu sudah diatur Bapak. Jadi hubungan antara yayasan dan sinode, yayasan dan klasis, yayasan dan jemaat, yayasan dan satuan pendidikan. Begitu pula klasis dengan yayasan, klasis dengan jemaat, dengan sinode terkait dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah atau bagaimana mendukung upaya pengelolaan sekolah. Itu sudah diatur sehingga klasis punya ruang itu Bapak. Dari segi pendanaan sekalipun yang punya ruang itu. Di beberapa Yapen Kris, ketua pembinanya itu ketua klasis dan anggota pembinanya juga ketua-ketua klasis. Sehingga itu akan lebih mudah untuk mengkonekkan antara klasis dan yayasan. Sehingga ruang itu sebenarnya sangat terbuka. Kemudian dari segi strategi pendanaan, memang saya kira kita perlu dorong supaya mungkin di sidang terdekat ini apakah ada diskresi bagi bidang pendidikan untuk mendirikan badan diakonia pendidikan misalnya. Karena di tata kelola itu diatur paling lambat tahun 2023. Nah, ternyata karena ada kendala dari segi aturan sehingga itu tidak bisa jalan. Kita semua selesai 2023. Tapi kalau misalnya ada diskresi karena dia membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, ya kita serahkan kepada sidang nanti. Sekalipun begitu di masing-masing yayasan itu terbuka untuk ada kreasi untuk mengembangkan unit-unit usaha. Misalnya di Yapen Kris City itu sudah mulai jalan. Kalau kami di Alor sendiri sudah memprogramkan untuk di tahun depan bisa jalan dengan menggunakan dana bantuan klasis. Jadi dana dari klasis itu tidak langsung sifatnya konsumtif, bisa digunakan sebagai modal awal untuk dikembangkan. Jadi misalnya untuk pengadaan pusat seragam siswa untuk sekolah-sekolah gemit itu sangat bagus sekali. Yang penting diputuskan bersama-sama dengan seluruh kepala sekolah sehingga mereka bisa mengarahkan orang tua atau para siswa untuk memanfaatkan unit-unit usaha itu. Nah, Bapak Pendeta, jadi kita berharap, memang kita tidak bisa mengharapkan terus dari jemaat. Yayasan ini di masa tertentu dia harus benar-benar mandiri. Kalau kita belajar dari BPK Penabur, belajar dari Yayasan Kristen Kalam Kudus Jakarta, IPK, itu gereja hanya membantu dari segi penyertaan modal awal saat pendirian. Begitu yayasan sudah beroperasi, dia dituntut harus mandiri, sehingga harus dikasih keluasan untuk dia mengusahakan sumber-sumber pendanaan. Nah, hanya saja sejarah sekolah-sekolah kita di Gemit ini kan beda dengan sekolah-sekolah misalnya di Jakarta yang di bawah PPK Penabur atau Iman Pengharapan Kasih. Itu seluruh pembiayaan untuk pendidikan berasal atau bersumber itu dari student body. Jadi dari SPP siswa itulah yang dikelola untuk belanja operasional dan belanja investasi. Nah, apakah kita bisa mengarah ke sana? Bisa. Sekolah-sekolah unggul yang kita lagi dorong ini ke depan dia akan punya brand dan kalau brandingnya itu sudah muncul dan dia sudah punya reputasi, itu tidak bisa berbiaya murah. Harus ada tarif yang besar, berbanding lurus dengan mutu yang diterima oleh masyarakat. Jadi saya kira kita ke sana hanya karena ini kan dari segi histori kan dia kan sekolah rakyat, sekolah jemaat. Jadi
harus berpihak juga pada ekonomi. Jadi, tapi kita memilih tidak satu pendekatan untuk semua. Jadi sekolah-sekolah unggul ini sebenarnya satu pendekatan baru untuk memfasilitasi sekolah-sekolah yang sudah punya perkembangan atau kecepatan itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi Bapak Dani sudah selesai? Kayaknya terlempar dari ruang Zoom ya, hilang. Ya, sudah selesai Bapak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Nah, Bapak Mama semua, perlu saya sampaikan waktu itu kita sampai 9.30 ya. Masih ada ruang sebenarnya. Iya. Bapak Dani? Karena kalau tidak ada lagi 3. Iya Bapak. Ada satu iya, dari Bapak. Bapak, Iya, Bapak Hanif tadi. Bapak, saya kira kami sangat setuju. Memang sekolah unggul ini kita punya misi, ya mau dibilang misi terselubung juga tidak, tapi memang ke depan dia harus, kita mesti mengenalkan tenaga kita sendiri. Jadi ini adalah satu proyek pemendirian sekolah-sekolah GEMIT. Jadi di masa depan itu mulai dari rekrutmen sampai dengan pembinaan, pengembangan itu kita kerjakan itu hanya untuk kebutuhan guru-guru kita secara internal. Jadi ketergantungan kita terhadap tenaga ASN ini memang akan dikurangi khusus pada sekolah-sekolah unggul, sehingga tahap perencanaan guru ini sudah harus kita letakkan di tahun 2024, itu saya kira sudah harus. Iya. Iya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak Pendeta Bapak Dr. Frit juga ada bicara tentang peran pendeta lokal. Memang sepanjang ini kami sampaikan kalau kebijakan majelis sinode, kalau ada permohonan khusus diberi surat tugas tambahan bagi pendeta lokal kalau misalnya dimanfaatkan untuk sekolah yang ada di sekitarnya. Biasanya dari yayasan yang memohon dan juga konsultasi dengan pendeta, kesediaan pendeta yang ada di sekitar sekolah itu untuk membantu. Nah, untuk kepala sekolah yang pendeta dalam waktu dekat nanti akan ada satu. Memang kita sementara terus untuk mencoba ketika kita drive langsung, sehingga tadi connect dengan Bapak Edi bilang kita lihat teman-teman itu yang menangani di sekolah. Lalu juga di Sabu ini nanti ada juga dokumen yang akan membahas tentang penilaian kinerja terhadap pendeta yang ditempatkan di sekolah. Ya, saya juga menyinggung yang Bapak Odi tadi bilang itu, jika suatu waktu misalnya pendeta secara definitif ditempatkan di sekolah, kita harusnya dokumen juga, punya aturan juga yang memungkinkan itu terjadi. Ya, karena tersedianya tenaga-tenaga lulusan teologi juga sudah sangat banyak. Seperti juga tadi yang disinggung oleh Bapak Frit, ada yang lulusan kita, sekolah-sekolah yang di bawah, yang berafiliasi dengan GEMIT, yang di bawah koordinasi dengan GEMIT, ada pula yang di luar, yang bisa kita manfaatkan untuk menopang sekolah-sekolah kita. Saya pikir itu. Nah, ini ada yang angkat tangan dari, ya tidak ada. Saya pikir dari Bapak Yusuf, tidak ada. Baik, itu tambahan dari kami. Kalau tidak ada lagi dari Bapak Mama yang lain, karena waktu juga sudah mungkin sudah saatnya kita akan berakhir. Kami berterima kasih kepada masukan-masukan bagi penguatan perayaan terhadap naskah yang sudah ada ini. Kalau masih ada pikiran-pikiran yang lain, bisa pikiran-pikiran itu bisa melalui tulisan yang bisa disampaikan kepada kami dari pendidikan, supaya kami bisa membantu untuk mendistribusi kepada tim, kepada Bapak Edi, Mamana, dan teman-teman yang mengerjakan dokumen ini, sampai dokumen ini terbawa di Sabu. Ya, mungkin dari kami seperti itu. Ada tambahan sedikit dari Pak Obi sebelum kita masuk doa dan tutup. Ya, baik, Pak Mamat. Tidak ada tambahan lagi, sebenarnya hanya ucapan terima kasih saja untuk Bapak Ibu anggota ketua dan anggota tim penyusun, Bapak Ibu yang berkenan mengikuti pertemuan ini, baik
teman-teman pendeta, kepala sekolah, yayasan, dan semua pemerhati pendidikan yang sampai dengan jam ini masih bertahan. Memang ini dokumen-dokumen sebenarnya suatu keinginan yang baru lahir. Sebenarnya ini suatu proses yang sudah kita lama rindukan, dan puji Tuhan akhirnya Tuhan pakai ibu tim penyusun untuk bisa menyiapkan bagi Gemit dokumen-dokumen yang akan landasan kerja bagi baik BPP, yayasan, GRIM juga sekolah-sekolah. Kita doakan supaya nanti dalam persidangan Majelis Sinode ini dua dokumen bisa ditetapkan, dokumen standar sekolah unggul dan dokumen kurikulum. Sementara dokumen roadmap itu masih menjadi bahan percakapan karena itu ranahnya nanti di persidangan Sinode di Sabu. Jadi setelah ini kita akan masih dapat masukan-masukan lagi di persidangan Majelis Sinode akan berlangsung tanggal 28 hingga tanggal 1 Agustus sampai 1 September nanti. Dan kita mohon bantuan kepada Bapak Ibu tim penyusun untuk paling kurang ketua tim penyusun bisa mewakili Bapak Ibu tim untuk hadir di persidangan, kecuali bagi yang ada di Kupang bisa hadir di sidang sinode kita pada saat materi kita dipresentasi, sehingga kita bisa membantu diskusi baik di komisi maupun di pleno. Dan mungkin setelah ini kita juga minta bantuan Bapak Ibu tim penyusun untuk merampungkan kembali hal-hal yang dirasa masih perlu bagi pengembangan perbaikan naskah-naskah ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua, mohon doa dari kita sekalian supaya dokumen-dokumen ini bisa diterapkan, dan bila masih ada saran-saran usul yang lain saya kira masih bisa disampaikan baik kepada kami atau mungkin kepada tim penyusun supaya dokumen ini masih bisa diperbaiki baik sebelum atau selama sidang maupun nanti pasca persidangan untuk membuat dia lebih sempurna. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Dani. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Bapak Obi, Bapak Mama semua, terutama tim yang telah bekerja secara maraton dan luar biasa. Ya, juga Bapak Mama yang beri pikiran-pikiran bernas untuk memperkait pikiran-pikiran kita. Bapak Mama, izinkan saya memohon kesediaan Bapak Pendeta Fredrik Manafe, Kepala SD Gemit, ya, Kepala SD Gemit Bijeli, untuk menuntun kita dalam doa mengakhiri percakapan kita pada malam hari ini. Ya. Bapak Pendeta masih ada? Ya, shalom. Shalom, Bapak Pendeta. Ya, minta kesediaan Bapak untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup rangkaian kegiatan kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang senantiasa kami muliakan nama-Mu, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena melalui lembaga ini Tuhan boleh menuntun kami semua untuk kami sama-sama memperhatikan pendidikan yang ada ini. Tuhan berkati semua yang telah kami usulkan, semua pembicaraan ini, dan biarlah dapat dipersatukan. Dan apa yang sama-sama rindukan boleh tercapai. Tuhan memberkati segala pemikiran-pemikiran yang diberikan, bahkan tim yang telah menyusun semuanya ini. Kami menyerahkan seluruh proses ini sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat semua yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Mama semua untuk waktu yang indah malam hari ini. Bapak Edi, foto kita dulu kok. Iya, Pak. Foto kok, Pak? Ya. Oke. Satu layar siapa Bapak? Nanti kita lihat. Ya, Bapak Ibu, kamera mohon izin buat kamera, kita foto dulu. Uci. Sorry.
co-host bisa bantu kok. Bapak Edi Manofe dengan positif kamera. Beda Ya, generasi. Bapak Edi maksudnya. Izin Bapak Ibu jika berkenan, Bapak Ibu sekalian jika Ibu berkenan mana mainkan dulu. Mama Ona kok. buka kamera, izin saya mengambil gambar. Ya. Oke. Manofe dengan positif kamera tuh. Iya. Oh, Kecil itu jangan terlalu. Bapak Tobi Ibu, selalu. Bapak Yan. Bapak Ibu terkasih. Siap Mama. Mama Ona siap. Ya. Aduh, Bapak Yusak tidak dapat lihat Bapak Yusak pembuka transparan Bapak. Invisible Man. Oke. Oke, satu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Ini harus serahkan ke milenial, generasi milenial. Aduh Bapak. Iya. Ya Bapak Yes juga ada rupanya. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. Kita mau gaya apa saja Bapak Ibu terserah. Ya, salam perubahan pendidikan Gemit saja. Bagaimana gayanya? Oh, itu salamnya bagaimana Bapak? Oke Bapak Pendeta. 1, 2, 3. Sip. Ya. Terima kasih. Bapak Mama sekalian, sudah nanti saya teruskan ke Bapak Pendeta Obi. Oke. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Banyak Bapak Suku, Bapak KMK, sampai jumpa di Regi di Sumbawa. Semua satu. Salam. Sampai jumpa di Sabu. Sampai jumpa di Sabu. Terima kasih. Bapak Ibu Ketua Penkris, Salam. Terima kasih Bapak Tadi Peneliti Salam Bapak. yang Salam, setia di terberkati semua. anggota tim. Terima kasih banyak. Anggota tim, terima Bapak Ona dan tim, Bapak Edi dan tim. Semua Profesor, Tuhan berkati. terima Salam. Salam. bersama dengan kami Sama sampai malam ini. murid di belakang rumah sukar mana? Ya, Bapak Yan. Bapak Edi Manofe pengmurid di belakang rumah maksudnya. Oi, murid dong sukses semua itu murid. Murid ada macam-macam, betul punya berbagai jenis tuh. Betul lah yang jadi kepala sekolah. Bapak Yan punya juga lumayan tuh Bapak Edi. Sengaja tanya orang, beliau punya juga. Bapak punya bukan di belakang, Bapak pun di muka, samping. Betul pengmurid dong tuh panas kaki. Oke baik, salam Terima semua. kasih Bapak Yan, salam ya Tuhan berkati. Tobi, salam ya Bapak Edi, salam. Edi Kande, salam. Nona Kande, salam. Salam Mama ya. Terima kasih. Luar biasa. Salam Mama. Edi, semua salam. Salam. Ya, salam. Bapak Ayub, salam. Tuhan berkati. Bapak ya. Prof ya. Bapak Haning, salam. Belum, Pak Bapak. moderator, luar biasa Pak moderator. Opa, salam Opa. Makasih Opa. Bapak Haning, sampai jumpa. Ya, makasih. Sampai jumpa di mana lagi, Bapak Edi? Di Sabu. Sabu. Ya, salam Opa. Iya, salam. Ya, salam Tuhan Ya. berkati. Ya. Ya, Bapak Edi Kasmadi sudah. Iya. Prof Umur